Halo guys, balik lagi di Heroes Backs. Pada pagi hari tanggal 9 Mei 1980, para pengendara yang melintasi jembatan Sunshine Skyway di Florida disambut oleh kabut tebal yang menghalangi pandangan mereka di sekitar jembatan. Meskipun kabut semakin berkurang karena hari semakin siang, tapi para pengendara tetap nggak bisa ngeliat kondisi sekitar jalanan itu. Dan ternyata saat itu, tepatnya jam 7:33 di pagi hari, jembatan itu sedang terjadi kecelakaan yang mengerikan. Karena ternyata jembatan yang akan para pengemudi lewatin itu sudah hancur. Para pengemudi gak sadar kalau jembatan di depan mereka udah runtuh. Yang ada hanyalah jurang dan laut yang dalam. The Sunshine Skyway Bridge dibangun pada tahun 1954 oleh perusahaan Parsons, Brinkerhoff, Hogan, dan McDonald's. Jembatan yang melintasi laut sepanjang 6,7 km ini menjadi kebanggaan warga di sana, dan pada saat awal dibuka, pemerintah negara bagian Florida mengadakan kontes untuk memberikan nama jembatan itu, sehingga lahirlah nama The Sunshine Skyway Bridge. Jembatan ini memiliki desain jalan raya 2 jalur yang didirikan di atas beton yang tertanam di dasar laut. Jembatan ini dibuat cukup tinggi dari air agar kapal-kapal bisa melewati jembatan di kolongnya. Jembatan ini sangat populer pada saat itu, dan pada tahun 1971, jalur kedua akhirnya ditambahkan untuk mengurangi kemacetan. Jalur kedua pada dasarnya adalah salinan dari yang pertama dan menyediakan jalur terpisah untuk kendaraan yang mau putar balik. Meskipun desain jembatan cukup tinggi bagi kapal untuk melewatin di bawahnya, akan tetapi konstruksi beton tetap aja menjadi bahaya bagi kapal yang akan lewat. Antara 1969 sampai 1980, ada sekitar 7 kapal yang bertabrakan dengan jembatan ini. Meskipun hampir di setiap kasus, kapal-kapal yang menabrak jembatan masih tergolong kapal kecil, kerusakannya nggak terlalu besar, dan konstruksi jembatan tidak rusak sama sekali. Sampai akhirnya jembatan ini mengalami kehancuran parah di 9 Mei 1980. Pada jam 6:30 pagi hari itu, seorang senior kapten kapal bernama John Lero pada saat itu ditugaskan untuk jadi kapten kapal MV Summit Venture, sebuah kapal kargo sepanjang 186 meter. John Lero punya pengalaman banyak sebagai kapten kapal. Sepanjang karirnya, dia mengemudikan berbagai kapal dari Jepang, Eropa, sampai Afrika Selatan. Tugasnya adalah mengarahkan kapal dari Teluk Meksiko ke Teluk Tampa. Jika ditotal, dia sudah melakukan ini lebih dari 800 kali. Dia tahu banget tentang teluk itu dan tahu beberapa rintangannya, terutama saat cuaca buruk. Pergantian kapten kapal ini adalah hal yang wajar bagi kapal-kapal besar seperti Summit Venture untuk menggunakan jasa kapten kapal lokal yang lebih berpengalaman untuk melewati medan pelabuhan yang cukup sulit. Nantinya, kalau sudah keluar dari kawasan pelabuhan, John akan meninggalkan kapal dan digantikan oleh kapten Summit Venture yang sesungguhnya. Cuaca pada pagi hari itu kurang ideal dengan hujan rintik-rintik dan kabut. Kapal kargo Summit Venture berhenti di Egmont Cay untuk menjemput Kapten John. Lalu setelah mengambil alih kapal, John mengarahkannya ke jembatan Skyway. Seperti biasa, dia berusaha menghubungi dengan setidaknya satu kapal lain di dekat jembatan Sunshine Skyway untuk mendapatkan informasi terkini tentang kondisi di sana. Meskipun cuaca kelihatan buruk, tetapi nggak ada peringatan cuaca ekstrim yang dikeluarkan untuk memperingati para pelaut. Dan pandangan mereka juga cukup baik, nggak terlalu gelap. Dengan ini, John mulai percaya diri untuk membimbing Summit Venture keluar dari pelabuhan. Saat kapal mendekati jembatan Sunshine Skyway, kapal itu dilanda badai. Hujan deras dan kabut tebal tiba-tiba muncul. Nah, karena hujan begitu lebat, jadinya membuat radar kapal tidak berfungsi efektif. John memerintahkan kru kapal ke depan kapal untuk mengawasi pelampung penanda di air. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati, memerintahkan kru kapal untuk siap menjatuhkan jangkar dengan cepat jika diperlukan. Dari jarak 320 meter sebelum jembatan, dipasang pelampung untuk penanda jalan yang mengarahkan navigasi ke celah utama di jembatan. Tetapi, karena cuaca yang ekstrim, pelampung itu nggak bisa kelihatan. Lalu, John memerintahkan kru kapal ke depan kapal. Nah, pada saat itu, kru melihat pelampung selatan 2A berada di sisi kiri kapal. Ini berarti Summit Venture sudah melenceng ke selatan dari jalur yang seharusnya. Untungnya nggak terlalu jauh. John berpendapat angin bertiup dari tenggara, jadi dia membelokkan kapal ke arah kiri untuk membawa kapal kembali ke jalur yang benar. Tapi sialnya, angin tiba-tiba berubah arah dan mulai bertiup dari timur laut.
Alih-alih kembali ke jalur yang benar, kapal malah semakin menjauh dari jalur itu. Lebih parahnya lagi, John sama sekali nggak sadar akan hal itu karena pandangannya ketutupan kabut. Pada jam 7:32 pagi hari, John melihat salah satu pilar jembatan di sisi kanan kapal. Dia hampir menabrak pilar itu. Meski terkejut melihat pilar, John tetap tenang. Dia memerintahkan jangkar diturunkan dan mesin dibalik untuk menghentikan kapal. Tapi meski kecepatannya udah pelan, kapal nggak bisa berhenti. Angin dari badai itu udah terlalu kencang. Kapal itu kosong dan mengambang-ambang di ombak saking kencangnya angin. Jadinya kapal itu langsung menabrak tiang jembatan pada jam 7:33 pagi hari. Tiang itu langsung roboh saat terkena benturan, menyebabkan bagian utama jembatan sepanjang 400 meter jatuh ke laut. Sadar situasi udah sangat berbahaya, John langsung melakukan panggilan darurat ke penjaga pantai. Butuh bantuan darurat. Semua peralatan darurat ke jembatan Skyway. Kapal baru saja menabrak jembatan Skyway. Jembatan Skyway runtuh. Ini Mayday, situasi darurat. Hentikan lalu lintas di jembatan Skyway. Seperti yang udah dibilang sebelumnya, jembatan ini sangat populer dan ramai pada saat itu. Jadi, menghentikan lalu lintas adalah hal yang hampir mustahil bisa dilakukan, terutama saat jam sibuk di pagi hari. Di atas jembatan, seorang pengemudi yang sedang melaju perlahan di jalur selatan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi melihat mobil lain di depannya. Dia kemudian menceritakan pengalamannya kepada Dewan Keselamatan Transportasi Nasional. Dia bilang, "Saya sempat melihat lampu peringatan merah untuk pesawat di atas struktur jembatan di sisi barat jembatan. Tiba-tiba, lampu-lampu merah itu jatuh ke jalan raya di depan saya. Yang tidak bisa saya lihat itu jatuh kemana. Saya mulai berhenti dan segera saya melihat struktur baja di atas jalan raya di depan saya runtuh." Pria itu kemudian menghentikan kendaraannya dan mulai mundur di jalan raya. Dia juga berkata, "Saya langsung mundur pada saat itu. Lalu saya melihat lampu mobil lain mendekat, jadi saya berhenti, menurunkan jendela kiri saya dan mulai melambai-lambaikan tangan saya keluar jendela, menepuk sisi mobil saya dan berteriak pada mobil yang lewat di sekitar saya untuk berhenti. Setelah saya berhenti, saya ingat ada sekitar 3 mobil lalu 1 bus lewat ke arah selatan. Sebagian besar kendaraan ini termasuk bus gak dapat berhenti tepat waktu saat di ujung bagian jembatan yang runtuh. Mereka akhirnya jatuh terjun ke dalam air di bawahnya. Pengemudi kendaraan terakhir yang sampai di ujung jembatan yang patah berhasil berhenti tepat waktu. Dia keluar dari mobilnya dan langsung lari meninggalkan mobilnya di tepi jurang yang kelihatan sangat berbahaya. Total 6 mobil, 1 truk, dan sebuah bus jatuh ke laut. Mereka jatuh ke laut dengan jarak yang cukup tinggi, sekitar 46 meter. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional kemudian mencatat bahwa kerusakan pada kendaraan yang jatuh menabrak air setara dengan kalau kendaraan itu menabrak permukaan padat di daratan. Hanya ada 1 orang yang selamat setelah jatuh ke dalam air. Dia adalah Wesley McIntyre yang berusia 56 tahun. Dia kemudian menjelaskan, jadi pada saat jalanan di depan dia mulai runtuh, dia secara refleks menginjak rem, sesuatu yang tentu saja tidak efektif dalam situasi tersebut. Lalu mobilnya jatuh ke bawah, menabrak Summit Venture, dan kemudian jatuh ke dalam air. Untungnya dia berhasil keluar dari mobil dan berenang ke permukaan. Dia kemudian ditarik keluar dari air oleh kru Summit Venture, dan sayangnya hanya dia satu-satunya yang bisa diselamatkan. 35 orang lain yang jatuh dari jembatan dan terjebak dalam kendaraan gak bisa keluar, sampai akhirnya tenggelam. 25 dari mereka yang meninggal berada di dalam bus yang membawa sejumlah besar mahasiswa dari Universitas Tuskegee. Beberapa hari setelah kejadian, diadakanlah penyelidikan. Kapten kapal John Lero sempat didakwa karena tetap melanjutkan perjalanan meskipun kondisi cuaca lagi buruk. Hal inilah yang menyebabkan kecelakaan besar ini terjadi. Namun, dakwaan ini juga bisa disanggah karena ada faktor lain, seperti misal, badai ini datangnya tiba-tiba banget, dan laporan dari beberapa kapal lain di area situ juga bilang bahwa cuaca di sana baik-baik saja. Dan juga perlu dicatat bahwa tidak ada perlindungan benturan atau semacam kayak pagar untuk melindungi penyangga beton di jembatan. Beberapa kayu sempat dipasang di sekitar beton selama pembangunan, tetapi kayunya cepat membusuk dan tidak diganti. Akhirnya, John Lero dibebaskan dari dakwaan, dan hakim mengakui bahwa dia telah mengambil tindakan yang masuk akal mengingat minimnya informasi dan opsi yang tersedia pada saat itu. John kemudian diizinkan kembali bekerja sebagai kapten kapal pelabuhan, tetapi tidak lama kemudian dia didiagnosis penyakit gangguan saraf dan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya lagi. Karena penyakit itu,
John akhirnya bekerja serabutan. Apapun yang bisa dia lakukan, ya dia kerjakan, termasuk melatih mahasiswa ilmu nautika di Maritime College Universitas Negeri New York. Saat di sana, dia menggunakan pengalamannya sebagai contoh untuk calon perwira baru. Kalimat yang sering dia bilang adalah, jika Anda salah menilai, Anda akan mendapat masalah besar. Kemudian, dia juga bekerja sebagai konselor yang memberikan dukungan untuk narapidana dan korban kejahatan. Untuk jembatan Sunshine Skyway, dia ditutup untuk diperbaiki dan di-upgrade untuk lebih safety. 7 tahun kemudian, setelah selesai diperbaiki, jembatan yang baru itu masih berdiri kokoh hingga saat ini. Ada semacam pembatas di sekitar tiang penyangga untuk mencegah hal yang serupa kejadian lagi. Hal ini langsung terbukti efektif ketika sebuah kapal udang menabraknya secara langsung sehari sebelum pembukaan resmi jembatan, menyebabkan kapal tenggelam tetapi jembatan tidak terpengaruh sama sekali. Alarm peringatan juga ditempatkan untuk menginformasikan pengemudi kalau misal ada kondisi yang berbahaya dan menutup akses ke jembatan ketika cuaca ekstrim. Kemudian pada tahun 2014 dibangun sebuah tugu peringatan yang dibangun oleh penulis lokal. Dia mengumpulkan $9.000 untuk membangun tugu peringatan dengan plakat perunggu untuk mengenang 35 korban yang kehilangan nyawa di dalam keruntuhan itu. Tugu peringatan itu ada di rest area Pinellas County di sisi utara Sunshine Skyway Bridge dan dibuat menghadap ke titik lokasi kecelakaan. Oke, jadi itulah cerita tentang runtuhnya jembatan Sunshine Skyway. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung saya bikin konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.